Oke, sekarang kita akan mencoba untuk mempraktekkan ya tadi teori dari market structure, kemudian kita mencari titik-titik entry yang bisa membantu kita untuk entry dalam trading ya. Oke, sekarang kita masuk ke trading view. Nah, ini adalah time frame 4 hour ya. Nah, ini adalah XAU USD, time frame-nya 4 jam. Nah, pertama kita menentukan market structure ya. Nah, untuk membantu menentukan market structure, kita itu bisa menggunakan indikator. Nah, indikator yang kita pakai, misalnya market structure ini. Nah, ini yang by Suyan 1611 ya, bisa diklik. Oke, nah ini udah membantu kita banget ya untuk bisa menentukan market structure. Jadi tadinya itu uptrend, tapi kemudian ini berada dalam fase downtrend ya, karena sudah terbentuk lower high dan ini juga sudah terbentuk lower low. Oke, setelah kita mengetahui market structure-nya, kita bisa draw untuk ininya, trend line-nya. Saya coba draw trend line-nya. Ini biar nggak terlalu tebal, bisa dikecilin di sini ya. Nah, ini tipis tebalnya juga bisa di-adjust di sini. Oke. Kemudian di bawahnya juga, ini kan udah ada higher low ke lower low, kita tarik. Oke, kita tarik dulu ya. Ya, nah kira-kira begini ya. Jadi udah kelihatan kalau ini fasenya adalah turun atau bearish ya. Dan kita lihat nih titik support dan titik resistennya. Nah, ini adalah support, ini resisten, ini resisten. Nah, kalau secara trend line ini memang berada di titik resisten trend line ya. Nah, untuk membantu kita lagi menentukan titik entry-nya, misalnya kita menggunakan titik ini gitu ya. Nah, misalnya sekarang posisinya ada di titik ini gitu ya. Kita kan udah tahu nih, ini ada di resisten. Kita bisa menggunakan bantuan, kita bisa menggunakan candle engulfing ya. Nah, kita bisa menggunakan ini karena ini adalah kita mau nyari titik sell, maka engulfing bearish. Nah, kayak gini nih. Oh, ternyata memang sudah ada engulfing bearish di sini ya. Di sini, oke, kita titik dulu. Jadi ini memberikan konfirmasi ke kita kalau memang ini fasanya itu sudah downtrend. Ini saya buang dulu biar lebih enak dilihat. Oke, ini udah saya tandain ya. Nah, ini biar nggak terlalu numpuk-numpuk, saya coba di hide dulu ya. Di hide dulu. Oke, kita kan udah tahu nih di titik ini ya tadi ya. Nah, ini kan 4 hours. Nah, kalau misalnya kita retail kecil, tentunya 4 hours ini kalau mau langsung entry itu kan resikonya tinggi ya, karena nanti misalnya kita entry di sini, ternyata dia naik gitu, malah kena SL, padahal benar tuh dia mau turun. Oke, caranya kita pindah lagi ke time frame yang lebih kecil. Kita pindah ke time frame yang lebih kecil. Misalnya kita pakai 15 menit ya. Oke, maaf ini yang full hours-nya aku tandain dulu dengan seperti ini ya. Jadi harapannya nanti di titik ini aku akan sell. Nah, untuk menentukan sell-nya kan kita harus lebih presisi lagi. Pindah ke 1 hour. Nah, di 1 hour ini ada apa di sini? Nah, ternyata dia kan balik ke titik resistennya ya. Nah, untuk menentukan kapan kita entry-nya, kita bisa geser juga ke 15 menit. Oke, di 15 menit kan kelihatan seperti ini ya. Nah, di sini nih, ketika sudah di sini, dan ini kan juga ada engulfing juga nih. Nah, kita bisa entry di titik ini. Ini perkiraannya ya, di sini kita entry gitu. Nah, kan dapat ya. Oke, di sini kita entry, kita cek juga ke 5 menit. Misalnya ya, kita ingin tahu konfirmatornya. Tadi di sini ya. Nah, di 5 menitnya ini ternyata ada di titik sini kan nih. Ya, ini kan engulfingnya. Oke, nah kita menggunakan rasio risk reward 1 dibanding 2.
eh, kita pakai ini ya, short position. Nah, kita misalnya entry-nya tadi di sini ya. Kita menggunakan rasio 1/2. Nah, kita CL-nya di sini, maka duanya di sini ya. Nah, kira-kira kan duanya di sini. Nah, ini kena ya. Udah kena nih di sini kita sudah take profit. Seperti itu kira-kira. Jadi, kita dapat berapa pips ya dari sini? Ini 3346 ke 3335. Berarti dapat 10-an pips ya di sini. Seperti itu kira-kira tadi kita memadukan antara market structure, kemudian kita nyari di H4 itu tadi ada udah masuk ke fase resisten ya, udah di area resisten, kemudian kita menemukan ada candle engulfing, lalu kita pindah ke time frame yang lebih kecil untuk menentukan titik entry-nya. Nah, ini udah ketemu dan kita win gitu ya hasilnya. Oke, nah kalau kita lihat market structure, ini saya hapus lagi. Kalau kita lihat market structure yang besar tadi, itu kita juga bisa menggunakan bantuan titik harmonik ya, Fibonacci harmonik untuk menentukan entry-nya. Nah, tadi kan kita di sini ya. Oke, kita di sini. Oke, nah kita nyari nih titik-titik harmoniknya ya. Kita kan tadi area entry-nya di sini ya. Oke, kita menggunakan harmonik. Nah, ini karena dia bearish ya, maka saya ambil titik tertinggi ke titik yang terendah. Nah, kayak gini. Oke, nah ternyata memang benar ya, dia itu berada di golden ratio. Golden ratio-nya itu pas banget di titik 78,6, di 33,66, kurang lebih di sini ya. Jadi tadi sesuai ya dengan titik entry kita juga tadi, kita kan lihat dulu nih, kita menggunakan bantuan harmonik, kita udah punya area ya, misalnya areanya kan di sini. Kita perkecil lagi, tadi kan kita mau ke 1 hour gitu ya. Nah, ini biar lebih tajam lagi ya kita ngelihatnya. Ini, nah ternyata tadi ya dia mental di titik sini ya. Gitu. Nih, kita gedein lagi. Nih, pas banget ya di 78,6. Oke, nah kalau misalnya kita pakai titik Fibonacci yang lebih, ini kan 1 hour ya. 1 hour, oke. Misalnya kita menggunakan titik Fibonacci yang lebih dekat gitu ya. Kita menggunakan titik Fibonacci yang lebih dekat. Oke, dari ini kan bearish ya tadi ya. Ini kan higher high-nya di sini, lower low-nya di sini. Hmm, bener ya, tuh di 78,6 memang dia berbalik arah ke bawah. Nah, ini itu tadi jadi kita sudah mengaplikasikan berbagai macam teori untuk membuat setup ya. Yang pertama kita adalah menentukan market structure, kemudian tadi titik support dan resistance. Kemudian setelah itu di 4 hours kita menggunakan candle engulfing. Kemudian konfirmatornya ya untuk titik entry atau exitnya tadi kita menggunakan time frame multi time frame ya di 1 hour, kemudian kita juga lihat 15 menit, kita juga lihat 5 menitnya seperti apa. Kira-kira seperti itu. Jadi dari situ kita menentukan setup tradingnya ya dengan rasio tadi 1/2. Oke, dan hasilnya tadi win. Jadi kira-kira seperti itu untuk menentukan titik entry dari trading XAU USD kita.